tidak, ya terkoyak seperti ini. Semakin halus semakin bagus kalau Anda mau. Hanya segitu aja. Dan juga mana sampah organik tadi? Ya yang dari apa? Dari bekas makanan itu mana? Ini Ada ambilkan. Maaf ya, saya turunkan dulu ya. Tadi. Katakanlah ini, kita akan mengatasi sampah-sampah ini sampah halaman. Terus ada sampah dapur yang seperti kayak gitu. Sampah dari apa? Rumah tangga itu. Dan sampah makanan, kalau sampah makanan kan tinggal kita naburkan aja, tapi jangan terkonsentrasi. Tung. Ini benar-benar ya harus dihaluskan. Kalau paling enggak pakai tangan lah gini-giniin dikit. Kalau nggak bisa, kalau nggak punya alat-alat, tidak semua orang punya alat. Ini saya praktek dulu ya, jangan enggak sampai nanti sampai harus praktek. Walaupun sampai sudah melihat mengerti, tapi harus ditangani sendiri. Nah, begitu Anda datang dari halaman, dari dapur habis nyapu, Anda pasti akan melihat di sini. Anda akan membuangnya tidak bisa saja sementara dulu disebarkan. Lalu lihat di sini. Lihat ke sini, semua melihat ke sini. Nah, sekarang ini apa? Ini apakah sudah seperti ini? Bisa saja Anda seperti ini karena volumenya sedikit, tapi ini akan tidak mempercepat untuk proses penghancuran. Itu harus dibantu dengan kelembaban, dengan air. Jadi Anda harus ini mungkin pakai apa yang kecil, centong. Paling tidak Anda harus jaga kelembaban. Jadi Anda mengaduk-ngaduk seperti ini, apakah sudah rata nggak kena air itu? Kalau sudah rata kena air begini, karena sudah lembab, ya cukup kita singkirkan lagi. Setelah diaduk-aduk, kita tarik ke samping. Kalau begininya sampahnya cuma segitu selesai. Jadi tidak banyak, tidak seperti inilah. Tidak banyak kan menghabiskan waktu. Karena kan bilang orang repot mengolah sampah. Tidak, kalau Anda mau. Yang penting Anda punya komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah Anda. Oh, sampah kering nih banyak nih. Oke, kita berukkan lagi, ini sampah kering nih. Oke, berukkan lagi. Oh, kurang air, nggak ada hujan kan? Ini nggak boleh kena hujan sebenarnya, nggak boleh kena hujan karena ada ditutup biar bisa kontrol kelembabannya. Kalau dibiarkan terbuka gini, begitu ada hujan banyak, basah, belatung akan keluar, akan tumbuh. Ini dibasahin dulu karena itu. Oh, belum cukup. Terus kalau sudah lagi gini, kita tarik ke samping supaya ada kemiringan. Itu penting sekali. Kemiringan itu penting. Gitu. Kalau bisa biar terlihat lagi tanahnya yang sebelah. Itu penting. Ini akan mempercepat proses. Sama dengan proses itu untuk mempercepat pembentukan bakteri dia. Karena ada sirkulasi. Sekarang hari ketiga. Hari ketiga nih banyak nih. Wah, ya banyak airnya. Harus pakai ini kurang dihancurin tuh. Nanti akan menghambat dia. Ini kalau bisa dikoyak lagi, dicacah lagi bagus. Tapi kan itu terlalu lama ya kalau untuk proses rumah tangga. Kecuali Anda yang memang benar-benar ingin secara pribadi menginginkan yang lebih cepat, silahkan. Sekarang itu kita mengatasi permasalahan organik yang ada di rumah tangga. Sisa makanan gini Anda harus tebar loh, nggak boleh terkonsentrasi buangnya, harus menyebar dia, supaya kelembabannya juga merata. Tujuannya untuk kelembabannya merata. Kalau dia sudah basah ini, kalau sampah yang dari dapur itu sudah basah, nggak perlu lagi diisi air, nggak selalu diisi air kalau dia sudah lembab. Begini, baliknya ambil isi air dikit, ambil air, saya Haji balik.
aduk. Lagi tambahin air. Lagi balik, set. Lagi tambahin air. Lagi balik, tambahin air. Lihat, oh sudah lembab, oke. Selesai. Yang kerjaan yang itu enggak setiap hari kan. Jadi mungkin hanya membutuhkan enggak sampai 5 menit kan. Apalagi ada yang sudah jadi gini, bercampur. Ini akan lebih mempercepat dia prosesnya. Hampir sama. Nah, di situ mungkin 2 minggu dia kempes. Kempes, volumenya sudah semakin sedikit. Karena semakin sedikit, proses fermentasinya kurang cepat juga dan kurang banyak. Kita yang sini sudah jadi, bisa kita ambil lagi Pak ke sini. Kalau kita nggak kejar-kejaran waktu ya, ingin cepat komposnya jadi ya. Ini kan kita ngatasin masalah ya. Dengan 6 bulan mungkin nggak masalah kan komposnya jadi, bahkan 7 bulan nggak masalah kan, yang kita ngatasin masalah. Ambil aja nih Pak ke sini lagi. Inilah sistem SOSORT atau sistem olah sampah organik rumah tangga. Begitu. Nah, sampai di situ ada pertanyaan lain-lain. Di sini bisa terjaga karena kita sistemnya tertutup, nggak terbuka kayak gini. Kita tutup setiap hari. Ini kita tutup. Kalau umpamanya kita punya binatang, kita lebih berat untuk gininya. Pokoknya punya anjing yang agresif gitu, bisa aja pakai balok yang besar untuk nutupnya. Bau busuk nggak ada. Kalau sampai terjadi bau busuk, ada kesalahan di situ. Anda belum paham cara mengelola. Perlu lagi dipraktekin ulang. Jadi saya jamin tidak ada bau. Kalau ada bau itu kesalahan Anda. Ada yang salah di situ. Itu. Selama ini kan sampai sudah lihat di sini. Jadi ini keistimewaannya. Kenapa ini base ini berada di permukaan tanah, tidak ditanam? Kontrol kelembaban, kontrol air lebih mudah. Kalau ada di kedalaman, begitu ada hujan, ada genangan air gagal, karena asam akan meningkat, akan tingkat keasaman akan tinggi. Dia sudah memiliki bahan baku untuk bahan baku kompos yang ya tergantung Anda mengolahnya. Kalau semakin sempurna Anda mengolah dan bahan bakunya semakin bagus, ini komposnya Anda tidak memerlukan kohe atau segala macam yang untuk tanaman-tanaman Anda. Anda bisa aplikasikan yang ini. Kita bisa panen langsung. Ini benar-benar murni, benar-benar asli. Bahkan udah jadi ya. Ya nggak usah diayak juga nggak apa-apa. Jadi mungkin beberapa bulan setelah jadi. Terus bagaimana ciri-cirinya bahwa kompos ini dikatakan jadi? Ada beberapa. Satu dia penampilan. Tampilan dari kompos itu agak kehitaman. Kehitaman itu artinya sudah penguraiannya dengan bagus. Tapi kalau dia masih agak putih, agak kemerahan, itu walaupun hancur seperti ini, itu artinya bahan organiknya belum terurai dengan bagus. Artinya bakteri itu belum bekerja dengan sempurna. Itu salah satu dari visual ya, dari penampakannya. Dan ciri-ciri yang lain adalah bau. Ketika dibauin, dia sudah seperti tanah. Kalau masih ada bau-bau lain, bau-bau organik lain, asam atau apa, itu artinya belum sempurna dia. Kalau dalam pengkomposting itu tidak ada istilah kegagalan. Ada sempurna, tidak sempurna, karena kita bisa kelola kembali. Itu ciri-ciri kedua. Terus ciri-ciri ketiga, kalau Anda masih ragu juga dengan gini, Anda ambilkan air. Ambilkan air, Anda tenggelamkan di dalam air di sini. Kalau terapung, itu artinya bahan organiknya belum bagus terurai. Kalau dia tenggelam, bahan organiknya sudah bagus dengan terurai, dia sudah menjadi seperti tanah. Kita coba. Itu tenggelam. Hanya sebagian kecil yang terapung itu yang tenggelam. Kita lihat tenggelam. Itu artinya sudah layak dimanfaatkan untuk tumbuhan. Ya, garaman itu kan kemudian air hujan gimana? Ya, ini sudah diikat sama air hujan. Kita dulu ada pengeringan, penguapan di luar. Sampai dia teksturnya seperti ini baru kita masukkan. Jadi ya kita tunggu tekstur